Perasaan laki-laki ini biasa saja. Dunia sudah dipenuhi dengan bahaya zombie, tapi dia fokus bermain game. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang kencang mengganggunya. Dia membukakan pintu dan melihat perempuan yang sudah lama dia sukai, yaitu Meizi. Ternyata Meizi baru saja mendapatkan perlawanan dari gelandangan. Dia digigit, tapi Jis tidak memikirkan tentang luka gigitannya. Dia masih merasakan kebahagiaan ini. Bahkan, dia sudah memikirkan nama anak untuk mereka berdua. Jis perlahan-lahan tertidur. Ketika dia bangun, dia kebingungan. Meizi ternyata sudah berubah menjadi zombie. Meizi mengejar Jess dengan gila. Ternyata, perkataan ibu tidak salah. Akhirnya, Jess memukul Meizi sampai jatuh. Ketika keluar dari rumah, dia baru mengetahui keadaan di luar sangat kacau. Di jalanan, semua orang sudah berubah menjadi zombie. Zombie melawan manusia. Dalam kondisi yang buruk ini, Jess malah mengandalkan beberapa peraturan yang dia simpulkan untuk bertahan hidup. Yang pertama, berlatih olahraga aerobik. Harus bisa menang berlari dari zombie. Kalau tidak, akan sama seperti laki-laki gemuk ini. Kedua, harus menembak langsung ke kepala zombie. Kalau tidak, sia-sia saja. Ketiga, kalau menyetir harus menggunakan seat belt dengan baik. Dengan begini, Jess yang berhasil bertahan hidup berjalan pergi dari kota. Dia ingin pergi ke kota orang tuanya. Tiba-tiba ada sebuah mobil mengarah ke arahnya. Jess panik. Memangnya zombie bisa menyetir mobil? Dia segera mengambil motor sebagai alat pertahanan diri dan juga mengarahkan senapan dengan tangan bergetar. Dari mobil turun seorang laki-laki berotot. Dia membuang kacamata hitam ke belakang, juga mengarahkan senapan dengan tenang ke Jess. Jess demi menutupi ketakutannya, dia berdiri tegak mengarahkan senapan. Saling mengarahkan senapan, Jess tiba-tiba membuat gerakan seperti ini. Chuang Han juga setuju. Mungkin di akhir zaman ini lebih baik memiliki teman. Laki-laki berotot ini bernama Woody. Setelah mereka berdua selesai minum alkohol, kedua orang ini sepakat untuk bersama. Tak disangka, Woody yang terlihat keras ternyata masih memiliki sisi yang lembut. Dia sudah makan kue stroberi. Demi makan kue stroberi, dia mempertaruhkan nyawanya. Kali ini mereka pergi ke sebuah supermarket. Woody berencana memainkan gitar untuk menarik perhatian zombie. Menurut Woody, ini adalah cara yang paling gampang. Beberapa zombie bisa dengan mudah dikalahkan. Ketika mereka mencari kue stroberi ke segala tempat, seorang wanita cantik datang. Dia terpikir untuk mengajak berbicara kepada perempuan itu. Perempuan ini malah duluan berbicara. Tolong ikut dengan saya. Ternyata, perempuan ini bernama Emma. Adik perempuannya baru saja digigit oleh zombie. Adiknya berharap mereka bisa menggunakan senapan untuk membuat dia pergi lebih dulu. Melihat adik perempuannya yang menyedihkan, Jess tak kuat, hanya bisa memberikan senapan ke Woody. Ketika Woody akan menarik pelatuknya, kakaknya tiba-tiba merasa dirinya masih menyelesaikan keinginan hati adiknya. Oleh karena itu, Woody menyerahkan senapan ke kakak perempuannya. Setelah Emma memastikan peluru, dia mengarahkan senapan ke Woody. Adik perempuannya yang barusan menangis, malah mengambil senapan lain mengarahkan ke Jess. Ternyata kakak adik ini adalah penipu. Mereka melakukan ini untuk bertahan hidup. Cantik merangkak di tanah. Dia seperti mencari sesuatu. Seorang pegawai toko menghampiri. Apa yang sedang kamu cari? Seorang wanita menangis mengatakan cincinnya yang berharga hilang dan sekarang dia harus pergi ke bandara. Pegawai toko merasa kasihan. Saya akan membantumu mencari cincinnya, lalu memberikan kepadamu. Perempuan mendengar hal itu sangat senang. Dia menunjukkan kalau cincin sudah ketemu. Dia akan membayarnya 3.000 US dollar sebagai rasa terima kasih. Dia meninggalkan kartu nama dan pergi. Sebelum perempuan ini pergi, pegawai toko melihat seorang anak perempuan mengambil sebuah cincin. Pegawai toko ingin mengambilnya, tapi perempuan ini tak ingin memberikannya. Pegawai toko hanya bisa memberi 500 US dollar untuk mendapatkan cincinnya. Hal yang tak terduga, perempuan ini tiba-tiba duduk masuk ke dalam mobil perempuan yang kehilangan cincin. Ternyata, mereka berdua adalah kakak adik penipu. Setelah badai zombie terjadi, kedua kakak adik ini menggunakan kepintaran mereka untuk bertahan hidup. Dan kali ini, mereka mencoba membohongi kedua laki-laki ini untuk mendapat senjata dan mobil. Melihat kedua kakak adik ini pergi menjauh, Jess dan Woody hanya bisa memilih berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Untungnya, mereka menemukan mobil yang masih bagus. Setelah Woody mengecek mobil ini masih bisa digunakan. Di waktu bersamaan, Jess juga menemukan sebuah tas besar. Ketika mereka membuka, ternyata isinya senjata. Ini adalah keberuntungan yang besar. Selama perjalanan, Woody menceritakan perjalanan hidupnya. Ternyata sebelumnya dia hidup bersama seekor anjing. Setelah badai zombie terjadi, anjingnya digigit oleh zombie. Kemudian mereka tiba-tiba melihat mobil yang sebelumnya mereka gunakan berada di jalanan. Tak perlu dipikirkan, pasti kedua kakak adik perempuan tadi. Woody menyuruh Jess untuk tinggal di dalam mobil dan dia mengecek. Tapi di dalam mobil tak ada orang. Ketika Woody kembali masuk mobil, hal di luar dugaan, Jess sudah dikalahkan oleh anak perempuan berusia 12 tahun. Anak perempuan ini agak gila. Di bawah arah adik laki-laki ini, Jess memencet klakson mobil. Saat ini, Emma baru berjalan mendekat. Ketika Emma melihat isi dari mobil adalah Jess, dia mengatakan, "Astaga, kedua kakak adik ini takut mobilnya direbut kembali." Mereka memperbolehkan ikut bersama. Setelah beberapa hari bersama, mereka lebih mengenal satu sama lain. Perlahan-lahan merasa lebih dekat. Hari ini, mereka sampai di Hollywood dan mencari rumah artis terkenal. Di sini sangat mewah. Sepertinya tak ada seorang pun yang terinfeksi zombie. Ketika mereka sedang menikmati rumah ini, tiba-tiba dari kasur ada seorang yang bangun. Seorang zombie berjalan mengarah ke Woody. Woody seketika bingung. Zombie ini ternyata adalah artis favoritnya. Tapi Emma tak terlalu peduli. Setangkai tongkat langsung datang. Zombie ini ternyata teriak kesakitan. Ternyata dia masih belum meninggal. Dia hanya mengubah penampilannya seperti zombie. Dia hanya bercanda.
Karena sejak badai zombie terjadi, dia sudah tak pernah bertemu dengan orang yang hidup. Ketika dia mengetahui di lantai atas masih ada 2 orang lagi, dia berencana untuk bercanda lagi. Dengan begini, akting artis ini sangat hebat. Untuk menunjukkan rasa hormat, mereka mengadakan pemakaman. Setelah itu, beberapa orang ini bermain dan minum alkohol untuk melepaskan penat. Saat itu, orang-orang mengetahui anjing kecil yang dikatakan oleh Woody sebenarnya adalah anak laki-lakinya. Woody tak ada cara lain untuk menghentikan kepergian anaknya. Dia selalu menemani anak laki-lakinya. Mereka tinggal di rumah mewah ini beberapa hari. Ketika Jess mengira dirinya mendapat cinta sejati, Emma malah mencuri mobil lagi dan pergi bersama adik perempuannya. Ini membuat Jess sangat sedih. Sebenarnya, Emma mengajak adik perempuannya pergi ke taman hiburan. Karena ini adalah keinginan dari adik perempuannya. Setelah mereka sampai, kedua orang ini sangat senang. Tapi ada hal yang membahayakan. Seluruh zombie di daerah situ tertarik pergi ke taman hiburan. Mereka berlari kabur ke mobil, tapi kaca mobil sudah dirusak oleh zombie. Zombie berhasil berada di mobil mereka. Tak ada cara lain. Kedua kakak adik ini hanya bisa kabur dengan mobil. Zombie juga dengan cepat mengikuti mereka. Adiknya yang pintar menemukan sebuah permainan tangga yang bergerak. Oleh karena itu, mereka berdua pergi ke permainan tangga tersebut, menekan tombol. Dalam keadaan gawat ini, tangga berhasil naik, tapi tangga ini sangat cepat turun. Hal ini membuat kedua kakak adik ini ketakutan. Bahaya di depan mata, adiknya merusak alat pengendali. Ini membuat permainan tangga terhenti. Di sisi lain, Jess ingin mencari keberadaan mereka, tapi Woody masih bersikeras ingin tinggal di rumah itu. Jess tidak bisa mengendarai motor. Woody mempertaruhkan nyawanya. Dia memutuskan menemani Jess mencari mereka. Di jalanan, mereka menemukan taman hiburan yang menyala. Dia menebak kakak adik ini harusnya ada di sana. Ketika mereka masuk, ternyata mereka melihat kakak adik ini yang sedang tergantung di permainan tangga. Oleh karena itu, Woody menggunakan klakson mobil menarik zombie, menyuruh Jess menyelamatkan mereka. Dengan cepat, Jess sampai di bawah permainan tangga, tapi dia malah dihadang oleh zombie badut yang jelek. Demi menyelamatkan orang yang dia sayangi, Jess bertarung dengan badut zombie. Dia berhasil menyelamatkan kakak adik perempuan ini, dan Woody berhasil bersembunyi di dalam toko kecil. Dia menutup jendela. Setelah dia menembak, seluruh zombie berhasil dikalahkan. Setelah itu, dia juga menemukan ada kue stroberi di sini. Tapi dia malah sedih. Ketika Woody yang sedih bertemu dengan Jess, mereka menemukan mobil sudah dikendarai oleh kakak adik ini. Mereka mengira mobil mereka diambil lagi. Tapi mobil terhenti. Adik perempuannya juga memberi sebuah kue stroberi kepada Woody. Ini membuat Woody sangat senang. Ini adalah film komedi tentang zombie, tapi memiliki berbagai adegan yang membuat orang terharu. Contohnya ingatan Woody terhadap anaknya. Saya bisa menebak kenapa Woody sangat suka terhadap kue stroberi. Mungkin ini adalah yang paling disukai oleh anak laki-lakinya.